Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch dari brand Gojodok dengan model Gojodok Curve FB032 ini. Dan saya yakin buat teman-teman mungkin yang lagi nonton video ini juga tertarik dengan smartwatchnya. Yang pertama karena harganya yang sangat murah ya. Jadi harganya ini bikin ngiler dan sangat terjangkau. Cuma di 150 ribuan aja. Waktu pertama kali rilis sih harganya di 220 ribuan. Dan terakhir saya cek itu di harga 135 ribuan sih. Jadi ya harganya sangat terjangkau. Cocok buat kalian yang mungkin lagi cari smartwatch dengan harga yang sangat murah. Atau mungkin buat teman-teman yang pertama kali pengen cobain pakai smartwatch. Ya mungkin ini bisa menjadi juga salah satu koleksi atau mungkin rekomendasi buat kalian karena memang untuk harganya ini sangat terjangkau. Ada dua varian warna, ada warna hitam sama yang warna silvernya. Untuk laki-laki sih lebih cocok warna hitamnya ya, tapi kalau bosan dengan varian warna hitam boleh cobain warna silvernya juga. Untuk garansinya sudah ada, ini memiliki garansi sampai 12 bulan. Cuma untuk cara klaimnya gimana saya juga kurang paham sih, karena belum pernah klaim garansi dari smartwatch ini atau dari brand ini. Termasuk dari brand lain pun saya belum pernah cobain untuk klaim garansi teman-teman. Untuk ukuran layar memiliki ukuran layar yang cukup besar di 2,01 inch yang masih menggunakan layar IPS. Resolusinya di 240 x 296 pixel. Nah, buat yang punya pergelangan tangan gak terlalu besar, saya rasa sih bakal kurang cocok saat menggunakan smartwatch ini. Karena memang untuk ukuran dari layarnya tuh cukup besar. Di pergelangan tangan saya aja nih dengan ukuran 16 cm aja masih kelihatan besar teman-teman, tapi ya bagus-bagus aja sih, cuma itu kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau kalian memang suka dengan smartwatchnya ya monggo bisa dibeli ya, bisa dikoleksi karena memang untuk harganya nih sangat terjangkau. Tapi kalau dipaksain juga sih ya saya rasa sih bakal kurang cocok juga buat kalian yang punya pergelangan tangan yang gak terlalu besar. Untuk tampilan dari layarnya dia tajam, detailnya dapat, dan warnanya juga sih bagus-bagus aja. Di bagian belakang ada tempat untuk pengisian daya sama tempat untuk bagian sensornya. Untuk bodi belakang dia masih terbuat dari bahan plastik yang cukup keras gitu. Ini sih dari bahan polikarbonat ya. Ini untuk bagian layar depannya cukup besar nih. Untuk brightness-nya dia masih manual. Jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini itu wajib banget buat meningkatkan bagian kecerahan layarnya. Ini sih masih jelas ya. Cuma kalau kita lagi ada di bawah terik sinar matahari itu bakalan kurang jelas teman-teman. Karena memang untuk brightness-nya nih kurang terang juga ya. Apalagi layarnya memang masih belum menggunakan layar AMOLED. Jadi ya kalau lagi ada di bawah terik sinar matahari bakalan kurang jelas untuk tampilan dari waktunya atau bagian layarnya. Karena ini masih menggunakan layar IPS, jadi belum ada yang namanya fitur AOD ya. Always on display masih belum tersedia. Cuma ada fitur rest to wake saja. Untuk fitur tap to wake dan juga cover to sleep masih belum tersedia. Ada satu tombol di bagian samping nih. Untuk tombolnya dia cuma berfungsi sebagai tombol on off saja. Jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya. Kalau diputar-putar ini bisa, cuma nggak akan mengganti tampilan watchface utamanya ya. Jadi tombolnya ini bisa digunakan sebagai tombol crown saat kita lagi ada di tampilan menu utamanya. Kalau di bagian layar depan sih nggak bisa kita gunakan untuk ganti tampilan watchface-nya. Ini sudah aku coba untuk putar-putar di bagian tombolnya, tidak berpengaruh apa-apa saat kita putar di bagian layar depannya. Untuk bagian strapnya ini masih menggunakan strap silikon yang sudah quick release dengan ukuran strap di 22 mm. Untuk tampilan dari strapnya nih masih polosan ya, jadi nggak ada motif apa-apa. Jadi strap bawaannya memang polosan. Di bagian buckle-nya dia ada tulisan Gojodok dan ada dua penguncian strapnya. Dan jika kalian bosan dengan strap orinya, ini bisa digonta-ganti, bisa dilepas pasang untuk strapnya. Jadi bisa dibelikan model strap lain ya dengan ukuran yang sama di 22 mm. Untuk strap orinya saat digunakan di pergelangan tangan saya ini bagus-bagus aja. Jadi nggak kerasa gatal-gatal juga, nggak bikin iritasi.
Tampilannya juga cukup bagus lah ya, di harga 150 ribuan ini untuk strapnya. Kalau dari desainnya sih, ini build quality-nya sudah solid. Kacanya sudah menggunakan kaca gaya model melengkung gitu, sudah 3D. Tapi buat teman-teman jangan sampai terkecoh ya dengan bagian bodi sampingnya. Kalau dilihat dari jauh sih ini seperti terbuat dari bahan metal untuk bagian framenya. Tapi setelah kita pegang langsung smartwatch-nya, terus kita gunakan di pergelangan tangan kita, itu bakal terasa teman-teman kalau memang untuk smartwatch ini bukan terbuat dari bahan frame metal, tapi masih terbuat dari bahan polikarbonat. Jadi buat kalian jangan sampai terkecoh ya. Ingat lagi dengan harganya, cuma di 150 ribuan aja. Jadi ya masih jarang banget ada smartwatch di harga 150 ribuan yang sudah menggunakan bahan frame dari metal. Kebanyakan sih dari bahan polikarbonat ya. Untuk mode olahraganya ada banyak nih, ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian pakai. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja untuk mode olahraga yang pengen kalian gunakan nih. Pastinya bakal ada ya, karena memang untuk mode olahraganya sudah sangat banyak. Ada 100 mode olahraga nih teman-teman. Padahal harganya cuma di 150 ribuan. Tapi untuk mode olahraganya sudah cukup banyak ya. Dengar-dengar sih katanya kalau terhubung ke Strava itu bisa. Jadi bisa tukeran data gitu teman-teman. Atau share data ke Strava dan juga ke aplikasi Google Fit. Cuma saya pribadi belum pernah cobain fitur itu. Jadi buat kalian yang pengen cobain langsung dari aplikasi pendukungnya ya. Ada di aplikasi David teman-teman. Bisa di-download untuk aplikasinya dari Play Store ataupun dari browser. Nah ini untuk mode olahraganya bisa kita atur untuk set targetnya. Mulai dari jaraknya sampai lama waktu olahraganya bisa kita custom. Contohnya saya akan gunakan ini ya, berlari sejauh 3 km. Oke, ini ada set targetnya. Tampilannya seperti ini untuk mode olahraganya saat digunakan. Ada durasi waktu olahraga yang lagi kita lakukan, nanti bakal muncul di sini. Ada set targetnya juga nih, nanti kalau sudah tercapai bakal penuh ke bagian sampingnya. Ada total langkah juga, total kalorinya, sampai total jarak yang sudah kita tempuh selama berolahraga. Bahkan untuk fitur dari heart rate monitoringnya ini tetap aktif walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Tentunya fitur ini sangat berguna ya, karena bisa membantu kita untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan. Untuk penggunaan dari mode olahraganya ini gampang banget, jadi simple, gampang digunakan. Terus juga kita bisa menggunakan banyak sekali mode olahraga di smartwatch ini. Nah, selain fitur olahraga, ternyata ada fitur-fitur lainnya seperti fitur-fitur kesehatan. Ada juga fitur pendukungnya nih, seperti fitur terima notifikasi, fitur timer, fitur alarm, fitur stopwatch, sampai fitur kalkulator pun juga ada di smartwatch ini. Yang masih belum tersedia cuma fitur kalender sih. Untuk watch-face-nya ini ada sekitar 6 tampilan watch-face bawaan dari smartwatch-nya. Dan untuk watch-face bawaannya itu tidak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan foto yang lain. Ini foto yang pertama, ini foto watch-face yang kedua. Kita geser lagi. Untungnya sih untuk watch-face bawaannya ini bagus-bagus ya. Jadi ya tidak membosankan juga. Pilihannya sudah cakep sih. Ini watch-face bawaan yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang keenam. Ini kita diberikan satu ruang untuk backgroundnya yang bisa kita custom dengan menggunakan foto yang kita suka. Entah itu foto anime, foto kartun, foto film, atau apapun itu bisa dijadikan tampilan di layar smartwatch-nya. Ini ya, ada satu background lagi yang bisa kita gunakan juga. Bisa diganti dengan menggunakan tampilan dari watch-face yang disediakan dari aplikasi David-nya. Ini ada lubang speaker sama lubang mikrofon. Jadi smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call, sama WhatsApp call juga. Cuma saya pribadi belum pernah cobain untuk fiturnya. Ya, kalau saya pribadi sih selama menggunakan smartwatch itu palingnya cuma digunakan untuk sekedar melihat tampilan waktunya, terus digunakan untuk berolahraga. Kalau untuk fitur Bluetooth call-nya saya belum pernah pakai sih. Apalagi untuk WhatsApp call itu belum pernah saya menggunakan fitur itu selama menggunakan smartwatch. Nah, yang perlu kalian tahu juga untuk smartwatch dari brand Gojodok ini,
dengan model Gojodok Curve FB032 sudah memiliki fitur waterproof IP68. Dari keterangan tokonya sih katanya ini boleh dibawa rendam selama 30 menit sampai kedalaman 1,5 meter. Tapi saya pribadi sih nggak pernah cobain sampai selama itu ya, apalagi sampai kedalaman 1,5 meter. Untuk dibawa renang, dari tokonya sih ada penjelasan juga, katanya boleh dibawa renang tapi nggak boleh lebih dari 5 menit di dalam air. Tapi nggak disebutkan untuk kedalamannya. Cuma saya pribadi sih untuk harga segini saya tidak merekomendasikan untuk dibawa berenang. Kalau cuma digunakan untuk aktivitas air yang ringan seperti digunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, terkena air hujan, tumpahan kopi, tumpahan teh, itu sih masih aman-aman aja. Cuma kalau sampai dibawa renang, saya rasa sih gak bakal tahan lama ya, karena ya ingat lagi dengan harganya, ini cuma di 150 ribuan aja. Takutnya nanti kalian bawa renang bakal bisa bikin smartwatchnya mengalami kerusakan mesin. Untuk baterainya ini memiliki daya baterai di 300 mAh, jadi ya sudah cukup besar lah ya untuk sebuah smartwatch. Dalam pemakaian sehari-hari ini bisa bertahan sekitar 4-6 hari, jadi ya sudah lumayan lama. Ini saya coba untuk rendam-rendam di dalam air, masih menyala, tidak ada kerusakan mesin. Waktu mau cobain ini smartwatch ke dalam air tuh saya agak sedikit khawatir, karena ya ini kan sudah ada lubang speaker sama bluetoothnya, takutnya nanti airnya bakal masuk ke bagian dalam dan merusak bagian mesinnya. Tapi ya karena saya juga penasaran dengan smartwatch ini, jadi ya langsung aja kita coba untuk rendam-rendam seperti ini dan kita biarkan selama beberapa menit di dalam air. Dan ya ini masih menyala, tidak ada kerusakan mesin, masih aman-aman saja. Tuh. Untuk tombolnya dia masih berfungsi walaupun kita lagi rendam ke dalam air. Ini saya coba untuk siram-siram di bagian lubang speaker sama mikrofonnya. Dengan harga di kisaran 150 ribuan sih ini worth it ya buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali pengen cobain pakai smartwatch. Jadi ini harganya sangat terjangkau dan penggunaan dari fitur-fiturnya juga cukup gampang kok. Setelah saya coba untuk rendam ke dalam air, untuk bagian dari respon layarnya masih oke-oke aja sih, gak ada kendala, gak ada masalah nih. Bagian tombolnya juga masih berfungsi dengan baik. Ini basah teman-teman, jadi gak bisa kita sentuh, jadi tunggu kering dulu baru bisa disentuh untuk bagian layarnya. Ya mungkin itu aja untuk alasan kenapa banyak orang yang tertarik dengan smartwatch dari Gojodok Curve FB032 ini. Buat kalian minta tolong ya, jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan namaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.